Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika topik bangun ruang sisi datar. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang kubus. Bangun ruang sisi datar. Beberapa bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada namanya kubus. Yang kedua itu balok. Yang ketiga yang termasuk bangun ruang sisi datar itu adalah prisma. Prisma ini ada beberapa macam tergantung dari alasnya. Misalkan ini alasnya segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Alasnya segi 4 namanya prisma segi 4, dan ini alasnya segi 5, prisma segi 5. Demikian juga halnya untuk limas. Jika alasnya berbentuk segitiga, limas segi 3, segi 4, limas segi 4, dan jika segi 5, limas segi 5. Inilah bangun ruang di sisi datar. Sekarang pertanyaan, adakah bangun ruang sisi lengkung? Ada. Untuk sisi datar ini, sedangkan untuk sisi lengkung itu nanti kita pelajari di kelas 9, yaitu contohnya tabung, kerucut, dan bola. Baiklah, untuk peserta didik sekalian, untuk topik kali ini akan kita bahas mengenai kubus. Kubus. Benda-benda yang berbentuk kubus di dalam kehidupan sehari-hari. Coba untuk peserta didik sekalian, coba diingat dulu benda apa yang sering kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah atau di sekolah yang berbentuk kubus. Ya, sini misalkan rubrik, pernah lah ya pakai rubrik. Ini permainan untuk rubrik ini juga berbentuk kubus. Nah, ini jika kita membuat kado pada ulang tahun, ada juga bentuknya seperti ini, maka ini berbentuk kubus. Ya, ada juga dadu ya. Dadu ini juga berbentuk kubus. Jadi kalau kita temukan di sekolah, yang sering kita temukan di sekolah yang berbentuk kubus itu kotak kapur. Itu juga termasuk bentuk-bentuk kubus. Jadi dari sini apa yang dimaksud dengan kubus? Ya, apakah yang dimaksud dengan kubus? Maka kubus itu adalah merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4. Berbentuk segi 4 atau berbentuk persegi sama saja, dan kongruen. Kongruen itu artinya sama. Ya, oke, untuk peserta didik sekalian biar lebih jelas lagi, coba kita lihat unsur-unsur apa saja yang ada di dalam kubus. Oke. Yang pertama, memiliki 8 titik sudut. Yang mana 8 titik sudut pada kubus tersebut. Dan sama juga ini artinya memberikan nama. Jika kita memberikan nama kubus, ya kita mulai dari A, B, di sini C harus beraturan ya. Sebelah sini D. Berarti E-nya kita mulai dari di atas A, bukan di atas B. Jadi dia beraturan A, B, C, D, E, F, G, H. Dan ini juga lah yang merupakan titik sudut. Memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8 titik sudutnya. Yang kedua, memiliki 6 bidang datar yang sama. Jadi di sini seperti di awal tadi, 6 bidang datar yang sama itu yang mana? Bidang datar alas. Ini alasnya ini kan berbentuk persegi A, B, C, D, alas. Alas dengan atas E, F, G, H. Bidang alasnya dan bidang atas ini. Sekarang bidang tegak A, B, F, E. Sebelah sini
BCGF. Yang di belakang itu CDHG. Dan bidang samping itu adalah ADAE. Ya, maka di sini ada 6 bidang datar yang sama. Ini bidang alas, bidang atas, yang BCGF, ABFE, CDHG, ADHE itu disebut sisi tegak atau bidang tegak. Ya, itulah yang 6 bidang datar yang sama. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Yang mana yang dikatakan rusuk pada kubus? Rusuk pada kubus itu ada 12 yang mana? AB, ini rusuk A ke B, ini rusuk B ke C, C ke D, A ke D, bisa juga AE, rusuk tegak, BF, CG, dan DH. Rusuk yang di atas EF, FG, GH, dan EH. Berarti di sini rusuknya ada 12 ya. Ini beberapa contoh untuk rusuknya. Yang keempat, itu namanya memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang. Apa sih yang dikatakan dengan diagonal sisi? Diagonal sisi itu adalah garis yang kita bentuk dari 2 titik ya pada bidang, tapi dia bukan rusuk. Jadi kalau misalkan ini dari B dan C kita tarik garis, ini merupakan rusuk. B ke F itu kita tarik garis, merupakan rusuk. Jadi di sini yang mana? Nih B ke G, BG, inilah namanya diagonal sisi. Boleh juga A ke C, itu diagonal sisi ya. Ini dari sebaliknya boleh, C ke F. Boleh juga ini E ke G. Jadi beberapa macam di situ diagonal sisi, BG, EG, dan selanjutnya ya peserta didik sekalian. Itulah membuat diagonal sisi atau A, kita tarik garis A ke H, itu juga diagonal sisi. Oke, yang kelima itu unsur-unsur kubus itu memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Yang dikatakan diagonal ruang melalui 2 titik tapi bukan rusuk dan bukan diagonal sisi. Contohnya dari A ke H itu ya diagonal sisi. Kalau A ke E ya rusuk. Berarti yang mana yang merupakan diagonal ruang? A ke G, tarik garis A ke G. Ya, inilah merupakan diagonal ruang. Mana lagi? B ke H, itu juga termasuk diagonal ruang. C ke E, ya, tarik garis C ke E boleh. Dan D ini kita tarik garis ke F, itu juga termasuk diagonal ruang. Jadi di situ ada 4 yang termasuk diagonal ruang ya. Oke, kita lanjut yang ke-6. Unsur-unsur kubusnya memiliki 6 bidang diagonal. Oke, saya pindahkan dulu di sini. Yang mana dikatakan 6 bidang diagonal itu? Ini ada dikatakan bidang diagonal ya. Oke, kita tarik dulu yang pertama A ke C ya, baru tarik garis lagi ke G, G ke E, dan A ke E. Ini termasuk bidang diagonal pertama. A C G E. Ulang, A C G E itu bidang diagonal. Mana lagi bisa? B D A F itu termasuk bidang diagonal juga ya. B D A F. Jadi boleh juga ini A B G H A. Tuh, ini termasuk bidang diagonal ya. Kalau kita arsir ini bisa. Ini termasuk bidang diagonal. Jadi dia ada 4 itu. AB, GH, AC, GE, dan yang lainnya ya. Boleh juga BD, HF, itu termasuk bidang diagonal. Inilah yang termasuk unsur-unsur dari kubus. Sekarang coba kita bahas dulu jaring-jaring kubus. Yang seperti apa jaring-jaring kubus? Perhatikan.
Untuk menentukan jaring-jaring kubus itu adalah perhatikan ini kubus, maka jaring-jaringnya yang mana? Misalkan ini kubus ini, atau kita bayangkan dulu kotak kapur, ya, kita gunting semua, kita gunting, kita pisah, kita gunting, maka akan bentuknya seperti ini. Ya, oke, kita gunting, ya. Inilah yang dikatakan jaring-jaring kubus. Artinya, kalau kita peserta didik sekalian, ditugaskan guru untuk membuat kubus, ya pertama harus kita buat dulu jaring-jaringnya. Kita buat seperti ini, misalkan di kertas karton. Setelah itu bisa kita bentuk kubus. Jadi langkah pertama untuk membuat kubus itu adalah buat dulu jaring-jaringnya. Inilah dikatakan jaring-jaring kubus. Yang artinya dari jaring, kenapa ini dikatakan jaring-jaring kubus? Karena dari sini bisa terbentuk kubus. Oke, bentuk jaring-jaring kubus bukan seperti ini saja. Banyak bentuk jaring-jaring kubus yang bisa kita hasilkan. Ya, nah, ini jaring-jaring kubus. Yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan jaring-jaring kubus. Tapi tambahkan satu lagi di sini, ini termasuk jaring-jaring kubus. Ini berbeda ya. Tapi ini juga termasuk jaring-jaring kubus. Kalau kita bentuk ini kubus, bisa terjadi ya, alas ini tutup. Ini belum, tapi kalau kita tambahkan, ini termasuk jaring-jaring kubus. Lihat penempatan ya peserta didik sekalian. Oke. Ini juga termasuk jaring-jaring kubus. Ini juga termasuk jaring-jaring kubus. Ini termasuk jaring-jaring kubus. Jadi banyak yang bisa kita buat jaring-jaring kubus, dimana dari jaring-jaring itu bisa menghasilkan sebuah kubus ya. Oke, inilah yang dimaksud dengan jaring-jaring kubus. Oke, biar lebih jelas lagi, coba kita bahas beberapa contoh yang mengenai kubus. Yang pertama, pada sebuah kubus ABCD EFGH diketahui panjang rusuk 7 cm, tentukan panjang AC, AH, AG, dan CE. Kita gambarkan dulu kubusnya. Ya, perhatikan kubus yang di sini. Nah, untuk menentukan panjang AC, pertama kita tarik dulu garis AC, A ke C. Oke, saya pindahkan ini gambar bidang bawah ini, bidang alas, yaitu biar nampak jelas ya, di bidang alasnya. Berbentuk persegi ya, berbentuk persegi. Ini panjangnya 7, ini juga 7. Jadi A, B, C, D. Tarik garis A ke C. Oke, tarik garis A ke C. Maka dari sini yang kita hasilkan ini adalah segitiga siku-siku. Kalau dikatakan segitiga siku-siku, berarti kita ingat teorema Pythagoras. Ini segitiga siku-siku AB, C. Ini adalah segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras bahwa AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Itu sama dengan AB berapa? 7 kuadrat tambah 7 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 49 tambah 49. 49 tambah 49 itu adalah 98. Maka AC sama dengan akar 98. Di sini akar 98 itu enggak bulat, tapi bisa kita pecahkan menjadi, di sini 98 itu kan 49 kali 2. Penyerahan bentuk akarnya. 49 kali 2 berarti kita bisa akar 49 kali akar 2. Sama dengan akar 49 itu adalah 7 akar 2. Maka panjang AC itu adalah 7 akar 2. Oke, inilah panjang dari AC. Yang kedua ditanyakan adalah AH. Ya, perhatikan AH, A ke H. Ini A ke H. Ya, A ke H. AH
itu sama dengan diagonal sisi. Di unsur-unsur kubus, diagonal sisi sama panjang. Berarti dari sini bahwa AH itu sama panjangnya dengan AC. Ya, AH sama dengan AC sama dengan 7 akar 2. Ya, 7 akar 2. Sekarang yang ketiga A ke G. A ke G, tarik garis A ke G. Ini A ke G. Ya. Berarti di sini juga menghasilkan segitiga siku-siku ya. A ke C saya pindahkan segitiganya. A ini dia, C ini dia, G. AC tadi sudah dapat 7 akar 2. Sedangkan ini adalah 7. Maka kita cari panjang AG. Di sini juga pakai teorema Pythagoras bahwa AG kuadrat itu sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. AC itu 7 akar 2 kuadrat tambah CG-nya itu adalah 7 kuadrat. Maka 7 akar 2 kuadrat itu dulu 49. 7 kuadrat itu 49 kali akar 2 kali akar 2, akar 4 yaitu 2. Tambah 7 kuadrat itu adalah 49. Sama dengan 98 tambah 49. Oke. Kita buat ini 49 tambah 49 tambah 49. AG itu sama dengan, ya, ini kita buat akar 49-nya ada 3 kali. 49 kali 3, maka sama artinya dengan AG itu kita pisah lagi, akar 49 kali akar 3 tahu sama 7 akar 3. Ya, 7 akar 3, maka AG-nya sama dengan 7 akar 3. Oke. AG itu apa? Diagonal ruang. CGE, ini CGE, tarik garis CGE. Oke. CGE juga sama, diagonal ruang ya. CGE diagonal ruang, berarti CE sama dengan AG sama dengan 7 akar 3. Oke. Baiklah peserta didik sekalian, coba diperhatikan di sini ya. Ada yang bisa kita terapkan. Jadi, di sini jika B ke G, AC itu adalah 7 akar 2. Apa itu AC? AC itu, ini AC itu adalah diagonal sisi. Sedangkan AG itu diagonal ruang, itu 7 akar 3. Ya. 7 akar 3. Ini jika rusuknya 7. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika rusuknya pada kubus A cm, maka diagonal sisinya sama dengan A akar 2. Ya. Diagonal ruang A akar 3. Inilah kita pergunakan untuk menentukan diagonal ruang dan diagonal sisi. Contoh, kubus, jika rusuk diketahui rusuk kubus rusuk sama dengan 6 cm, diagonal sisi berarti 6 akar 2. Tidak perlu lagi kita pergunakan rumus teorema Pythagoras untuk kubus ya. Diagonal ruangnya 6 akar 3. Jadi cukup menambahkan, kalau rusuknya 6 berarti 6 akar 2 untuk sisi, 6 akar 3 untuk ruang. Panjang diagonal sisi suatu kubus adalah 6 akar 2.
Yang ditanyakan tentukan panjang diagonal ruang. Dengan contoh yang pertama tadi, bahwa diagonal sisi, ya, diagonal sisi itu sama dengan A akar 2. Jadi di sini diketahui bahwa A akar 2 itu sama dengan diketahui diagonal sisinya 6 akar 2. Ya, maka akar 2-nya mati, sisinya sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu sama dengan A akar 3. Berarti sisinya kan 6. Berarti diagonal ruangnya sama dengan 6 akar 3. Itu saja untuk menentukan diagonal ruang dan diagonal sisi. Jika diketahui sisi atau rusuknya, ya, cukup menambahkan akar 2 untuk diagonal sisi, tambahkan akar 3 untuk diagonal ruang. Gimana dengan contoh yang berikutnya? Tersedia kawat, ada kawat panjangnya, kawat itu sama dengan 3,5 meter. Ini kita rubah dulu ke dalam satuannya, ya. 3,5 meter kita rubah ke dalam sentimeter, itu sama dengan 350 cm. Oke. Akan dibuat sebuah kubus dengan panjang rusuknya itu sama dengan 25, ya, 25 cm. Oke, dari sini akan dibuat sebuah kubus. Maka pada sebuah kubus rusuknya ada 12, ya, 12. Sebuah kubus rusuknya ada 12. Di sini dikatakan panjang satu rusuk itu 25 cm. Maka untuk sebuah kubus itu kita perlukan 12 kali 25 cm, 300 cm. Inilah yang dipergunakan untuk membuat sebuah kubus, ya. Yang ditanyakan di sini berapa banyak kawat yang tersisa. Kawat tadi 350, ya. Yang dipergunakan untuk sebuah kubus itu adalah 300, maka sisa itu sama dengan 350 kurang 300 sama dengan 50 cm lah sisa kawat untuk membentuk suatu kubus. Baiklah peserta didik sekalian, sekarang kita lanjutkan gimana cara menentukan luas permukaan dan volume dari kubus. Luas permukaan, perhatikan di sini sisi kubus atau permukaan kubus ada 6. Permukaan kubus itu ada 6 bidang. Saya pindahkan satu bidang, misalkan bidang ABCD. Ini bidang ABCD, ya. Ini saya pindahkan bidang ABCD. A, B, C, D. Ini berbentuk persegi. Sisinya, ini sisinya. Oke, ini bisa juga S, bisa juga ada kalanya dibuat A, tidak masalah, ya peserta sekalian. Ingat luas persegi. Luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi, atau sering dibuat ini sisi kuadrat. Itu luas persegi. Sekarang di sini bidangnya ada berapa? Ada 6. 1 samping ini, 2 belakang, 3 4 yang depan, 5 6 atas, 6. Berarti ada 6. Maka luas permukaan kubus itu karena dia ada 6, berarti 6 kali sisi kuadrat. Itulah luas permukaan kubus. Oke, volume gimana? Volume itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk persegi. Maka rumus luas persegi yaitu sisi kuadrat kali tingginya yang mana? Tingginya boleh B ke F atau A ke E, itu termasuk tinggi, yaitu apa? S. Oke, berarti di sini S-nya, S kuadrat kali S itu adalah S pangkat 3. Ya, maka dari sini kita ambil peroleh rumus bahwa luas permukaan itu adalah
luas permukaannya adalah 6S kuadrat dan volume dari kubus itu adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S. Inilah kita pergunakan nanti untuk menentukan luas permukaan dan volume dari suatu kubus. Biar lebih jelas untuk peserta didik sekalian, coba kita bahas beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, pada sebuah kubus diketahui panjang rusuknya 8 cm, luas permukaan diketahui itu rusuk itu sama dengan 8 cm. Luas permukaan yang ditanyakan sama dengan, luas permukaan itu 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali S-nya 8 kuadrat sama dengan 6 kali 8 kuadrat itu adalah 64 ya. Kalikan 6 kali 64, 384 cm pangkat 2. Inilah luas permukaannya. Volume itu adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S, berarti 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 adalah 64 kali 8. Kita kalikan 64 kali 8 sama dengan 512 cm pangkat 3. Inilah menentukan luas permukaan dan volume dari kubus. Coba kita perhatikan contoh yang berikutnya, panjang diagonal sisi. Di sini dikatakan panjang diagonal sisi adalah 6 akar 2. Berarti diagonal sisi sama dengan 6 akar 2. Ingat ya, rumus diagonal sisi itu adalah A akar 2. Itu sama dengan 6 akar 2. Akar 2-nya habis. Berarti sisinya, si atau rusuk, itu sama artinya dengan 6 ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Berarti luas permukaan sama seperti tadi, 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali S-nya berapa sisinya? 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6 kuadrat itu berapa? 36. Kita kalikanlah 6 kali 36, 216 cm pangkat 2. Inilah luas permukaannya. Gimana dengan volume? Volume itu sisi kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi kali sisi. 6 kali 6 kali 6. Kebetulan sama ya. 6 kali 6 36 kali 6 berarti sama dengan 216 cm pangkat 3. Sama nilainya. Kita lanjut contoh yang berikutnya ya. Sebuah kotak berbentuk kubus dengan luas permukaan ada diketahui luas permukaan 864. Luas permukaan sama dengan 864. Di sini luas permukaan kubus itu rumusnya apa? 6 S kuadrat 864. Maka dari sini S pangkat 2 itu sama dengan 864 dibagi dengan 6. Kita bagikan 864 dibagi 6 ya, sama dengan, maka S pangkat 2 itu sama dengan 144. Oke, sisinya sama dengan akar 144, maka sisinya sama dengan 12 cm. Oke, inilah sisinya atau panjang rusuknya sama dengan 12 cm. Sebuah akuarium berbentuk kubus, ada akuarium berbentuk kubus, volumenya diketahui 729 liter. Maka tinggi akuarium tersebut adalah, ditanyakan tinggi akuarium. Ini halnya sama saja ya. Contoh misalkan dulu akuariumnya berbentuk kubus. Ini akuariumnya berbentuk kubus. Yang ditanyakan tinggi, ini tinggi. Ya sama aja, tinggi itu sama juga di dalam kubus itu sama artinya dengan rusuk. Tinggi di dalam kubus sama artinya dengan rusuk. Oke, diketahui volume itu sama dengan 729 liter. Oke, yang pertama kita perhatikan satuannya di sini harus senti, liter. Berarti kita ganti dulu
Diingat kembali 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Berarti 729 desimeter pangkat 3. Itu volume. Apa rumus volume dari kubus? Oke, volume kubus S pangkat 3 sama dengan 729 desimeter pangkat 3. Maka S pangkat 3 sama dengan, ini kita buat dulu 729 itu adalah 9 pangkat 3 ya. 9 pangkat 3. Maka dari sini S-nya sama dengan 9 desimeter. Ya, 9 desimeter atau rusuk dari kubus tersebut atau akuarium tersebut itu sama dengan 9 desimeter. Ya, ingat rusuk itu sama dengan tinggi pada akuarium tersebut. Kenapa? Karena dia berbentuk kubus. Tapi di sini satuannya diminta dalam sentimeter, berarti harus kita rubah ya. 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Berarti 9 desimeter itu sama dengan 90 cm. Inilah tinggi akuarium tersebut, yaitu 90 cm. Oke, baiklah untuk peserta didik sekalian, itulah hal mengenai dari kubus. Terima kasih. Di sini ada saya lampirkan beberapa soal tentang kubus. Silakan dikerjakan dan berlatih supaya kamu lebih paham lagi dan lebih mengerti tentang kubus. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.